Masling, ternyata bisa running, nah, kan magic. Saya sengaja ngasih judul solusi mencegah coding ruwet. Biar ngodingnya nggak ruwet itu gimana gitu. Beberapa solusinya itu ada di jurus-jurus ampuhnya, ada di ini, design pattern, clean code, sama clean arsitektur. Nah, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kawan-kawan di komunitas bisa deliver materi-materi yang lain ini. Ini fundamental-fundamental yang bagus banget buat diulik. Kalau kalau sekedar buat apa namanya sharing cara membuat list view gitu kan bisa dicari sendiri di YouTube itu. Tapi ilmu-ilmu kayak gini kan butuh experience. Nah, itu mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang ada yang mengulas itu ya. Siap. Nah, buat kawan-kawan yang belum mengenal saya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arif Akbarul Huda. Sebenarnya saya itu bukan hobinya. Saya sebenarnya dulu cita-citanya jadi musisi salah satunya. Karena sejak SD itu main gitar. Terus sejak lulus kuliah baru belajar ngoding. Berarti journey saya ngoding itu sebenarnya baru saja. Lebih lama journey saya bermain musik. Jauh lebih lama. Nah, saya jadi ingat satu quote yang bagus dari kawan-kawan developer ya. Kalau pelukis itu dia punya kanvas yang kosong putih dan dia bisa mencurahkan karyanya, seninya di atas kuas putih tersebut. Kalau musisi dia bisa menciptakan karyanya di atas fret-fret gitar atau piano itu, terus menghasilkan karya imajinasi, karya yang manfaat gitu. Nah, programmer itu punya RAM yang kosong, random access memory, yang itu bisa kita manipulasi sedemikian rupa sehingga kita bisa menghasilkan karya, bahkan bisa menguasai dunia. Itu quote yang saya dapat insight dari perjalanan saya selama journey menjadi developer. Perjalanan sebagai developer, sekarang saya posisinya sebagai selain dosen saya jadi CTO salah satu startup namanya Happy Car. Kenapa di gambar di sebelah saya main gitar itu ada gambar spaghetti? Ya karena kita sedang menunggu berbuka puasa ya, saya kasih spaghetti. Enggak, maksud saya gini. Dulu waktu saya belajar, pertama saya membuat aplikasi Android itu saya sering nggak tega buat buka kembali aplikasi saya. Nggak teganya dua. Yang pertama nggak tega buka Eclipse, dulu masih pakai Eclipse tahun 2012-2013 gitu. Mas Dian kalian mesti guyang-guyu ya pakai Eclipse. Nah, terus dulu pakai Eclipse ya dulu. Jadi kalau mau buka code gitu takut nggak berhasil ngopel terus jadi error semua gitu. Kalau itu nggak kejadian, tetap bisa ngompel terus aplikasinya jadi dicoba force close, itu ngeri banget. Jadi banyak hal-hal yang kayaknya waktu bikin aplikasi itu kayak oh gitu. Nah, setelah di build, dirilis, jebret, dicoba sama teman gitu, yang terjadi adalah force close gitu. Aduh, sedih banget. Padahal waktu nyoba sendiri nggak kejadian. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Sampai yang ya paling sering itu ya itu tadi, mau buka kembali code-nya jadi sedih gitu. Apalagi kalau proyeknya agak kompleks, agak panjang itu untuk bisa sampai ujung sana itu harus nge-tracing dari ya tadi startnya dari mana ya, dari activity dari main ini ke activity ini, di klik button ini itu sampai bulat sampai ketemu ujungnya itu. Ya kalau error ya sedih lagi. Itu mudah-mudahan kawan-kawan nggak mengalami kayak gini lah. Sekarang kan sudah banyak referensi, sudah banyak tutorial YouTube gitu. Seharusnya nggak kejadian kayak gini. Kalau sampai kejadian kayak gini juga, nggak tahu salah siapa. Berarti harus belajarnya lebih banyak.
Nah, tapi sebelum saya lanjut, ini deh buat biar santai. Kan kita masih 1 jam setengah. Iya. Saya punya pengalaman konyol. Nanti kita berbagi pengalaman konyol selama ini ya, selama kita melewati perjalanan sebagai developer. Nanti tolong ditulis di komen YouTube. Hal konyol apa yang pernah kalian alami. Kalau saya, hal konyol yang pernah saya alami adalah ketika saya ngobrol dengan orang kampung, ditanyain waktu itu di masjid. Mas, waktu pengajian gitu malam-malam, Mas, jenengan nyambut damel teng pundi? Pekerjaannya sebagai apa? Anu Mas, saya developer gitu. Saya statusnya developer gitu kan, referensinya bukan developer gitu. Terus komentarnya itu sedikit tapi membuat saya langsung terdiam. Oh, developer. Berarti punya banyak rumah, Mas gitu. Oh, Itu saya langsung diam gitu. Iya Mas, betul udah. Biar percakapannya cepat selesai tak iyain aja. Sejak saat itu saya udah nggak pernah lagi pakai istilah developer. Nah, itu salah satu hal konyol yang pernah saya lewati selama menjadi programmer. Nah, hal konyol apa yang terjadi di teman-teman? Tolong ditulis di komen YouTube. Ya, kita nyatai dulu. langsung dicantumkan aja ya teman-teman Langsung aja ditulis. Oke, nanti dibacain sama kita. Oke. Itu ada Mas Heri Sulistianto yang mbaknya. Halo Mas Heri. Nanti tulis ya biar kita nyantai ya. Tulis terus dibacain. Oh, ada yang konyol. Lucu. Oke, berikutnya saya akan cerita kekonyolan yang lain yang berhubungan dengan experience saya dulu sih. Sebelum masuk ke desain pattern yang saya cerita banyak kegagalan. Pengalaman pertama kali saya project Android waktu itu di email sama orang Jakarta. Ceritanya maaf ya skripsi. Dia mau skripsi turun buatin aplikasi gitu. Udah lama itu 2013 2012 kalau nggak salah 2012 disuruh membuat aplikasi email encryption. Gila, zaman itu saya belum pernah bikin aplikasi yang benar-benar kompleks. Nggak tahu gimana caranya ngirim email, bisa bocoran bikin aplikasi sendiri yang bisa ngirim email. Apalagi enkripsi, dulu saya nggak punya ilmunya enkripsi sama sekali, tapi saya cuma modal nekat aja karena BU kan butuh uang. Waktu itu zaman 2012 saya tawar 2.700.000 tapi akhirnya sebenarnya 2.500.000. Keren tuh. Ini bloko-blokoan, bukaan. Nah, dulu kalau saya proyekan Android itu lihat-lihat domisili. Kalau domisilinya Kalimantan Jakarta bisa nembak tinggi, kalau domisilinya Jogja. Domisilinya Jogja berapa? Enggak tinggi. Ya itu salah satu hal konyol. Nah, di situ waktu itu saya cuman modal nekat aja, karena googling sekilas ternyata ada yang berhasil membuat gitu. Ternyata ada tutorial yang dia bisa ngirim email lewat HP Android gitu. Ya udah modal nekat aja. Terus habis itu cuman puzzling aja. Enkripsi IS itu apa, enkripsi DES itu apa, itu cuman waton penting tadi. Akhirnya ya puzzling, ternyata bisa running, kan magic. Nah, itu konyol lagi. Programmer pemula itu kayak gitu konyolnya. Coba coba jadi loh kok bisa ya kan. Sehingga dampaknya itu alurnya jadi nggak beraturan. Scope projectnya itu mencolot gitu dari package ini, package itu. Zaman itu tahunya cuma satu package buat banyak activity. Nah, terus seiring berjalannya waktu, project kedua yang cukup besar itu bikin aplikasi kayak GoFood kalau zaman sekarang itu. Nah, ini yang saya buat aplikasinya 2012 benar. Akhir tahun 2012 menuju 2013. Mirip banget dengan GoFood. Cuman waktu itu kan ya karena developer ya programmer kan nggak mikirin bisnis ini bisa segede GoFood dan GrabFood gitu, nggak mikir, yang penting
kamu minta dibuatin kayak apa, terus ada duitnya, terus saya buatin kan gitu. Nah, sederhananya, singkat cerita, nambah pengalaman kan, bikin aplikasi. Nah, ini udah mulai kompleksnya, mulai meningkat nih. Ada dua aplikasi yang saya saling saut menyaut gitu kan. Ada yang order, ada yang menjawab orderan gitu. Ada dua aplikasi dengan satu server gitu, saling komunikasi. Waktu itu belum kenal RESTful API, tadi tahunya cuma pakai PHP. Yang penting di request URL tertentu dia akan ngeluarin array, string array atau apa, terus nanti di istilahnya di apa ya, diolah lah di Android biar bisa tampil di aplikasinya. Pokoknya lah momen yang penting jadi dan ruwet, sak ruwet-ruwetnya, ruwet. Mau buka aplikasi, buka Eclipse-nya itu ya sampai nggak tiga. Nah, berikutnya pengalamannya tambah lagi. Akhirnya dapat project membuat aplikasi untuk ngesurvei bank. Waktu ini cukup berkesan buat saya karena satu, nominalnya cukup besar, yang kedua aplikasinya lebih kompleks, yang ketiga ini benar-benar impact ke bisnis gitu. Waktu itu saya nggak nyangka kalau yang awalnya orang ngajuin kredit ke bank nasabah itu, satu orang untuk bisa di-approve itu butuh waktu 1 bulan gitu, karena kan harus ngajuin data, disurvei ke sana, terus ditanyain di domisilinya sana pekerjaannya bener apa enggak, terus di-report sama orang bank, dan panjang gitu. 1 bulan, 1 bulan itu baru selesai proses. Nah, sekarang dengan aplikasi itu dari 2 bulan jadi 2 minggu set gitu. Nah, itu rasanya bangga sebagai developer, itu langsung impact, ternyata manfaat buat bisnis. Nah, itu sudah mulai belajar beberapa kesalahan di project-project sebelumnya ya. Udah mulai tahu RESTful API, mulai tahu tentang modular, udah mulai tahu sedikit-sedikit tentang coding yang baik. Ya, itu berjalannya seperti itu. Nah, kemudian dari sekian banyak kegagalan dari experience project saya itu, akhirnya saya ada lesson learned-nya, ada hikmah yang saya ambil. Ternyata saya banyak belajar